Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi persiapan untuk menuju ke Pandeglang, Banten bersama Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Yuk ikuti terus channelnya DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia. Dari mimpi-mimpi besar, langkah tegap hadapi aral. DMK selalu siaga di medan juang tanpa jeda. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Di bawah langit penuh cerita, DMK hadir mengubah warna. Bukan sekadar bicara, tapi aksi nyata yang membara. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Membara, hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Di bawah langit penuh cerita, DMK hadir mengubah warna. Bukan lahir dari mimpi-mimpi besar, langkah tegap hadapi aral. DMK selalu siaga di medan juang tanpa jeda. Hati baja jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Di tiap gelap mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Di bawah langit penuh cerita, DMK hadir mengubah warna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Tanah Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia. Baraya DMK dimanapun Anda berada, hari ini spesial sekali. Kita hadir langsung dari Pandeglang, Banten dengan nuansa yang hangat, kebersamaan, indah, dan mungkin Anda yang menonton juga pengen datang ke sini. Dan ada satu lagi yang lebih istimewa, yaitu kita masih tetap bersama dengan sosok yang selalu memberikan energi positif dan arahan untuk perjuangan kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Nah, untuk para wargi DMK Channel dimanapun Anda berada, yuk kita ikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, pada hari ini saya di mana, Kang? Di Kampung Raba, Desa Margasana, Kecamatan Labuan, Pagelaran, Pandeglang, Banten. Ya, Desa Labuan ya. Desa Margasana, Desa Margasana, Kecamatan Labuan, Kecamatan Pagelaran, Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Ya, daerah Labuan ini kita nih ya, di Di Banten. samping PLTU 2 Labuan. Nah, Prefektur Labuan, kita bersama salah seorang tokoh ya Labuan ini, Kang Haji Uun ya gitu ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan gerakan ya Garda Deddy Mulyadi ya di Banten ini bisa
berkembang, ya, bisa bersinar, ya. Ya. Jadi Waun, ya, kita ini organisasi kita ini adalah Garda Dedi Mulyadi atau singkatannya Gadil. Nah, ini lambangnya sudah, ya. Bismillah. Mudah-mudahan barokah, ya, dengan bersama Kang Dedi Mulyadi dan saya sendiri adalah Doni Mulyana Kurnia DMK sebagai Ketua Umum Gadil. Hatur nuhun Haji Uun, ya. Bukan sekadar bicara, tapi aksi nyata yang membara. Hati baca jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Membara, hati baca jiwa membara, takkan tunduk pada dusta. DMK berdiri tegak, menegakkan kebenaran tanpa letak. Tiap kali mereka sinar pahlawan yang takkan pudar. Baraya DMK channel dimanapun Anda berada, demikianlah sosialisasi tentang Gadil, relawan Garda Dedi Mulyadi di Banten. Dan Insinyur Doni Mulyana Kurnia tidak hanya mensosialisasikan tentang Gadil, beliau juga mensosialisasikan tentang Orpas, olahraga pernapasan bela diri tenaga dalam Bima. Dan untuk Anda nih para netizen yang pengen hidup sehat, bisa mengikuti keilmuan dari Insinyur Doni Mulyana Kurnia. Dan ini pun sesuai dengan pidatonya KDM tentang pola hidup sehat masyarakat preventif. Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertepatan di bulan suci Ramadan ini, Ya. kita bisa bertemu kembali dan berbincang lagi di Padepokan. Ya. Ini jadi gini, melanjutkan pembahasan sesi pertama kemarin, guru nih, banyak netizen yang bertanya, bagaimana konsentrasi zikir untuk teknik napas kahana dan untuk teknik napas payung yang guru janjikan di sesi pertama ini. Tolong jelaskan nih, masalahnya nih mau masyarakat netizen ini terus udah responnya positif. Ya. Ya. Silakan penjelasannya. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, ya. Mudah-mudahan jadi barokah ya bagi kita semua. Ini kita bulan suci ini bulan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang baik dan mempunyai pahala di sisi Allah. Insya Allah dengan latihan olahraga pernapasan
pernapasan yang dibarengi dengan zikrullah ini sudah barang tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan teknik zikirnya untuk napas kahanan dan napas payung ini, sudah barang tentu saya ingin mengulas lagi kembali ya. Dulu ya. Ya, yang sesi pertama kan sudah saya jelaskan ya, 5 teknik napas ya, untuk mengantisipasi pandemi corona yang saat sekarang berlangsung ini ya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah. Amin. Antibodi kita dikuatkan, salah satu zikirnya adalah dengan melatih ilmu pernapasan ya. Dan sudah barang tentu kalau yang sesi pertama itu umum ya, sifatnya umum untuk masyarakat menyeluruh. Namun untuk sesi kedua ini khusus untuk umat Islam, karena kan kita tidak bisa juga memaksa umat di luar Islam untuk menjalankan syariat Islam ya. Ini memang asal muasalnya ilmu dari nama besarnya itu Kian Santang ya, gitu kan. Namun setelah masuk Islam, Kian Santang itu mu'alaf ya tadinya itu kan. Jadi dia itu tadinya agama Hindu, masuk agama Islam. Dan setelah masuk agama Islam diberi nama Sunan Rohmat ya. Nah, jadi ilmu ini asal muasalnya dari beliau ya. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa memang dalam setiap kondisi kita ini sebagai muslim harus selalu mengingat Allah. Dalam dalil Al-Qur'annya secara garis besar, sambil duduk, berdiri ataupun berbaring, kita itu harus selalu mengingat Allah ya, gitu. Bahkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim dijelaskan karena Rasulullah Muhammad SAW yazkurullahu fi kulli ayat. Rasulullah Muhammad SAW itu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi Rasulullah itu jangankan lagi sadar begini, mimpinya juga mengingat Allah, gitu ya. Nah, kalau kita ini juga kita tekankan dalam konsentrasi ini tidak boleh kosong, harus selalu mengingat Allah, ya. Karena ilmu pernapasan ini memang ada konsentrasinya, harus diisi dengan mengingat Allah. Ya. Jadi kalau udah masuk latihan kahanan, ya, duduknya itu mulai duduk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti di antara dua sujud. Saya harus Ya. ikutin berarti ya. Ya boleh, silahkan ya. Nah ini lihat namanya duduk Rasul. Sudah terlihat ya Rasulullah ini dengan duduk di antara dua sujud aja ini paling enak kalau nahan napas. Ini saya pukul ya sekuat-kuatnya boleh dicoba juga ya. Ini sambil ngomong juga saya nahan napas ya. Pukul-pukul gedor juga. Ini kuat ya. Jadi dengan duduk Rasul ini paling enak kalau nahan napas ya. Dibanding dengan Paling efektif ya dengan sila juga lebih enak duduk Rasul. Sisi tangan ini ibu jari digenggam. Ini hati-hati seperti itu ya. Gitu ya. Ibu jari digenggam ini filosofinya kembali lagi kepada kesucian. Kenapa? Karena bayi waktu lahir ini ibu jari digenggam. Ya. Kembali kepada kesucian. Napas kanan ini ada 9 jurus. Ada 9 jurus. Tekniknya tarik napas. Ya, ketika narik napas itu zikirnya la ilaha illallah. Ketika narik la ilaha keluar illallah. Nah, setelah keluar napas baru nahan napas. Ketika nahan napas konsentrasi zikirnya yang pertama itu subhanallah 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 subhanallah. Di ucapan atau di dalam hati? Ya di dalam hati. Ya, ini kan oke. penjelasan. Oh, siap. Kalau saya di dalam hati gimana jelasinnya kan? Gitu. Nah, jadi ambil napas lagi. Jurus kedua la ilaha keluar illallah. Ya. Nah, setelah mengeluarkan napas, jurus kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal 3 ya, bisa 5, 10, silahkan sekuatnya. Tergantung pada Ya. orang
Tergantung setiap orang, tapi minimal 3 kali lah ya gitu. Minimalnya. Tapi kalau lebih panjang lagi, lebih kuat lagi, lebih bagus ya. Untuk disarankan nih idealnya dari guru berapa tuh bilangannya yang paling? Tidak ada, ini maksimalnya silahkan sekuat mungkin. Karena nanti kalau udah nggak tahan, alamiah dia narik napas pasti. Ya gitu kan. Nah, jadi jurus ketiga konsentrasinya La ilaha illallah. Nah, pada saat nahan napas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ambil lagi napas. La ilaha illallah. Ya. Nah, ketika nahan napas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya gitu. Itu jurus keempat. Ya. Jurus kelima, la ilaha illallah. Ya. Nah, itu jurus kelima, ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Pada saat nahan napas itu ya. Jurus keenam, la ilaha illallah. Nah, jurus keenam ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu karena panjang bisa 3 kali juga bagus ya. Tapi lebih panjang lagi 5 kali ya silahkan ya. Gitu ya. Sekuat-kuatnya. La ilaha illallah. Itu jurus 7, Muhammad Rasulullah haku. Muhammad Rasulullah itu benar ya. Itu seperti dalam doa dalam tahajud ya. Kemudian la ilaha illallah masuk jurus 8. Jurus 8 itu as-somad, as-somad, as-somad. Allah tempat bergantung ya. Nah, jurus terakhir la ilaha illallah. Ke-9 terakhir itu al-latif, al-latif, al-latif. Al-Latif ini adalah nama Allah ya. Allah Maha Lembut ya. Jadi dengan kelembutan Allah tuh goib bil goib. Goib di atas goib ya. Subhanallah ya. Nah, jadi sekali lagi inilah 9 jurus konsentrasi ya, tahanan. Ketika kita bisa latihan 9 kali narik napas ini, itu 1 putaran. Kita lanjut ya ke napas payung. Ya. Nah, kalau napas payung, kalau tadi kan karena nahan napas di bawah. Kalau payung nahan napas setelah narik napas, seperti payung nahannya di atas. Ya, itu jadi ambil napas, tahan. Ya, konsentrasinya apa? Sama, la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau napas payung, ambil napas, la ilaha, ya, jangan di leher, jangan di dada, ha, illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, ya, keluar napas, illallah, illallah, Muhammad Rasulullah. Napas payung ini benar-benar power ilmu pernapasan yang bisa mengeluarkan kekuatan tenaga dalam, karena alamiah kalau melatih ilmu pernapasan otomatis bakal ada power tenaga dalam. Napasnya ya bisa dihitung kekuatannya. Jadi ketika ambil napas, la ilaha illallah, illallah ya. Nah, ketika illallah dalam hati, nah mulai buka tangan ya untuk ukur kekuatan napas. Pada saat napas, subhanallah, 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 subhanallah. Seperti zikir sesudah sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Nah, kalau bisa 33 kali aja, kalau pemula sudah bagus. Kalau saya lanjut ya. Karena kalau saya kan 20-an tahun berarti ya. Jadi lanjut subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung ya. Itu ya, itu 33 kali ya. Setelah alhamdulillah kalau saya masih lanjut juga ya. Itu Allahu Akbar 33 kali ya. Jadi pas ahli pernapasan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu kalau di menit minimalnya 2 menit,
maksimalnya 3 menit itu. Ya. Sekali tarik nafas. Ya, 1 kali narik nafas, nahannya itu seperti itu. 2-3 menit. 2-3 menit ya. Kalau Nah, kalau lambat betul itu 3 menit. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada netizen untuk terus olah nafas, kekuatan nafas, sejauh mana makin lama makin kuat, makin bagus. Ya, ketika parunya makin kuat, insya Allah antibodinya makin kuat juga bisa melawan corona. Jadi ini penting sekali untuk umat Islam dalam kerangka mengisi bulan suci Ramadan ini. salah Ya. satunya diisi angka baiknya Dengan napas, ilmu pernapasan ini sangat positif, ya. Sehat lahir, sehat batin. Menghadapi pandemi corona ini nanti kita juga akan memperdalam lagi sholat, ya, sholat khusyuk. Ya hikmahnya nih, karena kita mau Jumatan ditutup masjid, betul. mau sholat berjamaah Di masjid. masjid ditutup. Nah, Berarti hikmahnya kita coba ya, untuk bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Tekniknya bagaimana nanti saya jelaskan sesi ketiga. Insya Allah sangat barokah bagi kita semua. amin, amin, amin. Ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan Oke, terima kasih. kepada netizen. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam kondisi sekarang ini semuanya mudah-mudahan antibodinya menguat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.